Surah Al-Hasyr itu artinya surat untuk Rasulullah bersama orang beriman mengusir orang-orang ingkar dan mengusir orang-orang Yahudi. Makanya Al-Hasyr ini pengusiran. Surah Al-Hasyr itu turunnya di bulan ini. Kira-kira apa itu? Tahu apa bulan ini namanya? Jumadil. Kalau ada Jumadil akhir, berarti ada Jumadil awal. Pertanyaan, kalau Jumadil itu apa artinya? Apa arti Jumadil? Jumadil awal, Jumadil akhir, dua-duanya punya makna. Jumadil itu artinya musim semi. Maka di Makkah itu, di Arab Saudi itu musim hanya dua saja. Musim di awal Jumadil, musim di akhir Jumadil. Kalau musim di awal Jumadil itu musim panas. Itu musim panas itu. Derajatnya ya sampai 37 sampai 45. Itu derajatnya. Kalau haji bertambah lagi derajatnya dengan suhu manusia, nah itu bisa saja sampai 50. Nah, ketika kita masuk Jumadil akhir, jadi Jumadil itu artinya musim semi panas di awal dan musim semi dingin di akhir. Jadi kalau ada yang berpihak bulan ini mau berangkat umrah ke Makkah dan ke Madinah, itu ibadah kita ibarat di kalau ini kok namanya dia Pak? Kalau ibarat di taruh dinginnya. Cuma beda frekuensi dinginnya, kadang-kadang 15 derajat, kadang-kadang 12, kadang-kadang 10, kadang-kadang 9, kadang-kadang 7. Tapi sedingin-dinginnya di Arab Saudi yang 7 derajat tadi, kalau menurut Jawa Alami, lebih dingin di dalam. Karena dingin di Arab Saudi itu hanya di luar dinginnya. Sehingga takkan bala-bala, kakiwa, tapawa, bala-bala, bibir, bala-bala. Maka di air Zam-Zam itu, baik di Madinah dan Mekah kalau musim dingin, jangan minum yang full, minum yang hot. Jangan minum yang dingin, full itu dingin, tapi minumlah yang panas. Itu salah satu cara kita untuk mengobati bibir yang pecah dan kaki yang retak itu. Jadi musim dingin itu memang terjadi saat ini. Jadi nanti musim dingin itu di Jumadil akhir ini berlanjut nanti ke Rajab dan nanti berlanjut awal Syawal. Setelah itu kembali ke musim panas. Jadi lebih sering musim panasnya ketimbang daripada musim dinginnya. Jadi ini kenapa ya Iko perlu sampaikan? Ternyata ada peristiwa penting di bulan Rabi Jumadil akhir. Ada peristiwa penting. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 1, 2. Sebenarnya surat Al-Hasyr ini kajiannya dari ayat 1 sampai ayat 24. Suratnya turunnya di Madinah, ya, ketika tahun hijrahnya Nabi SAW. Maka ketika itu baru 3 tahun Nabi meninggalkan Makkah. Orang-orang Yahudi tidak senang dia melihat orang Islam berkembang di Madinah. Jadi ada keinginan mereka itu ingin memerangi Nabi Muhammad bersama orang Islam. Dia tidak ingin berkembang. Melihat kejadian yang semacam itulah, maka Allah turunkan surat Al-Hasyr ini untuk memberikan kekuatan kepada orang yang beriman dan untuk memberikan khawatir dan rasa takut kepada orang-orang ingkar dan juga kepada orang-orang Yahudi. Nah, mari kita baca artinya. Subhanallah, apa yang di langit dan apa yang di bumi, mereka itu bertasbih kepada Allah. Sehingga dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ingat Bapak Ibu, kalau langit dan bumi bertasbih
bisa baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, ya, bisa berzikir, bisa bertahmid. Tapi dalam dunia pasti berbeda pula caranya. Kita lihat aja, sejak tanggal 1 Jumadil Akhir sekarang sudah tanggal berapa? 16 Jumadil Akhir. Ada saya lihat di pertama Jumadil Akhir. Di mana-mana angin kencang. Atau rumah di bawah tinggal itu langsung ke jati. Ya, laut bergelombang tinggi. Bahkan dapat kabar pula itu Danau Cikarang dan Danau Mainjau memakan korban dengan riaknya yang tenang, ternyata bisa membawa orang ke dalam. Gelombangnya pusar, anginnya kencang, hujan lebat. Bahkan dalam Jumadil Akhir ini musim semi, apalagi bumi pun bergoncang yang disebut dengan gempa. Ya, ini pertanda begitu caranya bertasbih. Bagi orang beriman tidak perlu takut ketika ada angin kencang. Tidak perlu takut ketika ada bumi bergoyang. Tidak perlu khawatir berlebihan ketika ada gunung meletus. Ya, begitu pula ketika ada ombak yang menggunung tinggi, tidak perlu cemas. Kenapa? Di sini Allah katakan, ini kabar takut yang Allah berikan untuk orang Yahudi yang di masa lalu itu disebut dengan Bani Nadir. Sehingga Allah katakan dalam surah Al-Hasan ayat yang kedua, jelas di sini uraiannya, dia yang mengeluarkan orang-orang kufur di antara ahlul kitab. Maksud tafsir di sini adalah orang Yahudi Bani Nazir. Karena dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama kali itu, kamu tidak menyangka bahwa mereka pun akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaga dari azaban Allah. Maka Allah azab dan datang kepada mereka azaban itu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Mau kira-kira 3 bulan yang lalu Bapak itu mencari patui, dia teh, tower zam-zam. Itu langsung kita begitu yakinnya, jauh begitu sampai itu angin yang bau gunung-gunung itu ketika buka campur di situ, itu bukan main dan bahkan hujan yang salah itu baik, tapi hujan harus baik dimakan, baik dimainkan, tapi hujan lagi. Isi ini bukan tahu, kurang orang tuh kalau orang bilang itu dia kata dulu. Aku tiru, sama-sama marinjan kami, balik dari surau dia dimakan dan balik dari surau di Madinah. Jadi orang beriman itu ketika ada hal yang sebenarnya itu mereka tidak takut. Kenapa? Karena kabar takut ini hanya ditunjukkan untuk orang iman dan untuk orang Yahudi. Sehingga dalam ayat ini Allah mengatakan Allah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka saking takutnya jangankan umat Islam yang akan menghancurkannya, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat kedua, mereka sendiri pun menghancurkan rumah mereka saking takutnya. Akhirnya dalam kesimpulan bahasa daripada umat Islam yang mencuakan, tapi lebih rancang awak saya mencuakan daripada awak dilawan barang yang masih Islam, lebih rancang awak tinggal langsung. Begitu hebatnya ketika Allah mau membantu orang-orang yang beriman. Makanya dari itu kaum muslimin sehingga Allah katakan kepada kita orang-orang beriman, maka ambillah itu menjadi mau'izah. Jadi ketika ada angin kencang, jangan takut. Barangkali angin itu lagi bertasbih, begitu caranya. Ketika bumi bergoyang, jangan khawatir, begitu pula caranya dia bertasbih. Sehingga Allah tutup surah Al-Asr itu dengan kata-kata, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki mata hati, yang memiliki mata hati. Maka dari itu kaum muslimin, apa kata Rasulullah?
menyikapi ayat ini dari Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ada keistimewaan ketika surat Al-Hasyr ini diturunkan di Jumadil Akhir ini pada tahun ke-3 Hijriah, ketika Nabi Muhammad dan juga Rasulullah menuju Madinah. Lalu apa senjata orang beriman sehingga dia tidak takut kepada orang kafir, tidak takut kepada orang Yahudi? Lalu apa senjata kita orang beriman sehingga dia tidak takut dengan angin puting beliung, tidak takut dengan bumi yang bergolak, tidak takut dengan ombak yang bergelombang, tidak takut dengan hujan yang turun lebat, tidak takut dengan gunung yang meletus? Ternyata Allah sampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, siapa yang mau mengamalkan ayat ini, menghafal ayat ini, memahami ayat ini, maka orang-orang tersebut akan dilindungi oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, akan diberi rasa aman oleh Allah, akan diberikan kemuliaan oleh Allah, akan diberikan kesucian oleh Allah. Apa yang harus dilakukan? Maka baca surat Al-Hasyr ayat 22, ayat 23, ayat 24. Bapak Ibu boleh coba dibuktikan. Lalu lagi kancam, tolong baca ayat ini langsung. Kalau ada nanti ketemu Bapak Ibu di tengah laut, baca. Kalau ada Bapak mendapatkan musuh orang yang jahat, baca ayat ini. Begitu, mari sama-sama Bapak Ibu simak dan dengarkan, memohon mudah-mudahan ini dihafal. Kamu ulang ya? Mereka berbuka surat Al-Hasyr ayat 22, ayat 23 dan ayat 24. Tidaklah dengan ini kita hadapi apapun yang datang itu. Coba ibu dan telah dengar dikata selanjutnya. Jangankan ibu di luar sana. Allahu Akbar. Mau tahu Bapak Ibu artinya? Iya. Kenapa tidak saja dalam ilmu itu benar? Ini artinya apa kata Allah? Dia Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang mengetahui yang gaib. Dia yang mengetahui yang nyata. Dia Allah Maha Pengasih dan Allah itu
segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia adalah Allah, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang mengumpulkan dari tiada dan yang membentuk. Dia yang memiliki nama-nama yang indah. Apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Diulang lagi di akhir ayat ini. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi. Mereka bertasbih kepada Allah. Dia adalah Allah Maha Perkasa. Allah itu lagi Maha Bijaksana. Maha Allah dari segala penyebabnya. Maka besar harapan saya Bapak dan Ibu apa ini? Ini saya bukan mengada-ada, terbukti langsung. Kelihatan dengar hati nyaman tenang. Jangan kalau bawa di luar terus, saya yakin itu nyaman, indah terasa hari ini. Kenapa? Karena kita baca itu semuanya nama Allah. Jadi ketika kita takut yang musuh-musuh kita melihat orang-orang kafir, ketika kita melihat orang-orang yang ini, ketika kita melihat orang-orang yang menzalimi orang Palestina, karena kita tidak mampu ke sana, baca ayat ini. Kita lihat anak-anak kita mungkin nakal, kita lihat mungkin keluarga kita ada yang tidak benar, kita lihat mungkin kaum hawa kita mungkin sudah ada mulai maksiat. Mari kita baca ini. Allah mengatakan doa mukhul ibadah, doa sijnul mu'min. Bukan senjata yang membuat kita itu kuat, bukan kekuasaan yang membuat kita itu hebat, tapi Allah mengatakan dengan doa itu, dengan bacaan Al-Quran, karena itu adalah otak dari segala ibadah. Dengan doa yang kamu mengandalkan itu, mungkin menurutmu itu tidak akan tembus, mungkin menurutmu itu mustahil, mungkin menurutmu itu tidak bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Karena ini semuanya atas kehendak Allah. Apakah lagi hanya seperti angin, hanya seperti bumi yang bergoyang, hanya seperti laut? Maka inilah salah satunya yang menyebabkan umat Islam itu, yang menyebabkan orang beriman itu selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, saya pesankan ini, tolong nanti ini hafal. Kenapa? Rasulullah pun bersabda. Apa kata dari hadis yang panjang? Qala Rasulullah SAW. Saya bacakan terjemahannya. Siapa yang menghafal ayat ini, surat Al-Hasyr 22, 23, 24. Dia baca, terserah kapan mau baca. Apakah mau tidur atau belum tidur? Apakah sudah sholat zuhur, asar, maghrib, isya? Terserah. Yang penting dalam sehari itu tolong dibaca. Maka kata Rasulullah, satu, orang yang membaca ini akan terjauh dan akan dijauhkan dari setan dan iblis. Musuh kita itu apa dari itu sebenarnya bukan setan dan iblis. Setan dan iblis ini kalau ibaratkannya, ini hanya minyak tanah ini hanya tukang kompor ini. Musuh bapak dan ibu itu hanya ada dalam diri kita masing-masing. Kita yang buat diri kita itu, sehingga kita dijauhi oleh kebenaran. Apa maknanya bapak dan ibu yang saya hormati? Kenapa ketika ayat ini dibaca sehingga setan iblis itu tidak mau mendekat kepada kita? Karena ini adalah asma Allah, makanya ditutup dengan itu.
ketika itu jin dan setan yang akan mengganggu kita, tidak satu pun yang akan hadir di hadapan kita. Makanya besar harapan saya ketika bapak dan ibu meninggalkan rumah, kalau keadaannya sedang kosong, kita kalau berangkat ke rumah orang lain kan digetuk itu, lalu kita baca Assalamualaikum. Tapi kalau kita naik rumah kita, bahkan yang tidak baca-baca langsung saja masuk ini langsung saja masuk. Ingat Nabi berpesan, ketika seseorang itu meninggalkan rumahnya, maka ketika rumah itu kosong jangan dibilang kosong, karena ada makhluk yang lain yang menggantikan posisimu. Siapa itu? Itulah jin. Siapa nama jinnya? Kalau nama jinnya itu namanya Dasim. Kalau dia laki-laki. Kalau namanya jinnya perempuan, namanya Dasimah. Ada nama ibu di sini yang namanya Dasim sama Dasimah. Itu nama jin itu. Ini hati-hati ini, jangan asal bahasa Arab aja. Itu kan asal bahasa Arab hanya coba saya itu bahaya itu nama jin. Jinnya yang itu nama mengatakan ibu Allah itu Dasimah itu. Dasim dia mengandung bapak Allah itu. Maka nanti sekembali dari surah Allah ulama bego bapak dan ibu tolong baca ya di surah itu. Jadi kita tidak hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa ampun. Nabi berpesan sebelum tidur itu belum boleh tidur. Dan apa yang kamu lakukan sebelum kamu tidur itu? Katakan Quran dulu. Misalnya apa sahabat tuh apakah diulangi supaya kita terhindar daripada jin dan setan. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Tolong dibaca Al-Fatihah. Benarkan baca Al-Fatihah. Jangan Bapak Ibu salah-salah dalam membaca Al-Fatihah. Tidak boleh. Setelah itu apa yang dibaca lagi? Al-Ikhlas. Dapat buku Al-Ikhlas? Setelah itu apa yang dibaca lagi? Al-Falaq. Setelah itu apa yang dibaca lagi? An-Nas. Setelah itu apa yang dibaca lagi? Ayat Qur. Nah, ada ayat apa yang di sini kok? Jangan sampai nafas. Nah, saya bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la yuhitu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul. Lalu apa lagi yang dibaca? Ternyata musuh kita yang terbesar itu bukan setan dan iblis. Musuh yang terbesar itu adalah diri kita masing-masing. Supaya kita tidur itu nyaman, supaya nafsu kita itu menjadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah, maka ketika kita akan tidur, ibu catat lagi ini. Baca surat Al-Baqarah ayat 257. Surat Al-Baqarah ayat 257. Nah, mari kita simak ya. Mudah-mudahan ini Bapak bisa wiridkan. Dalam tidur itu enak saja tidur. Aku pernah lupa baca doa tidur itu Bapak repot. Malam itu digatur malah soal izin. Di si Dasimah Dasim itu. Dia mana serius? Gimana semua ada suara. Tiga bulan lalu, pernah dimpinya lalu, pernah dikianya lalu, pernah ditutupnya lalu, pernah dibeluan pun macam-macam, kan seperti itu, ya. Tapi kalau kita sudah kembali dengan keimanan, mimpi kita yang seperti itu, otomatis bangun kita langsung baca doa itu. Nah, supaya ibu tidak ketemu lagi, sebab dalam rumah kita itu ada nih, apa ada tangan kita, tapi kau ilmu, wajib aku ingin tahu. Di rumah itu ada namanya jin Al-Amir. Bukan si Amir, Al-Amir. Ada namanya jinnya Al-Amir namanya. Tahu dah ibu, kalau ada ibu mau tahu, kalau jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, galak-galaknya, gigi-gigiannya, atau ada ibu di belakang masih mandinya, atau ada apa-apa masih masak mie, masih apa-apa. Masuklah kami, sudah selesai masak di belakang. Bagi yang mandi tengah malam ini, sudah selesai mandi.
Indah keluar dobekkan ayat yang Bapak Ibu baca, maka dia akan bertambah dekat. Nah, untuk itu bacalah surah Al-Baqarah ayat 257. Karena yang menakutkan itu bukan setan dan iblis lagi. Karena yang menakutkan itu adalah dirimu sendiri. Nah, mau baca nggak? Terus ini surahnya. Mau nampak? Surah Al-Baqarah ayat 257. Oh ya, kamu kalau mau pikir baca siapa? Mau baca ya? Tolong Bapak Ibu simak ya. Al-Baqarah 257. Sudah kursi. Allah yang akan menjadi wali untuk orang yang beriman. Menjadi wali itu susah Bapak Ibu. Tidak semua orang yang bisa menjadi wali. Berat itu menjadi wali, ya. Tetapi di sini Allah mengatakan tidak perlu kamu susah menjadi wali. Aku yang akan menjadi wali untukmu, wahai orang-orang yang beriman. Angin hati-hati, Allah sendiri yang mengakui aku yang akan menjadi wali bagimu, wahai orang-orang beriman. Mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Mengeluarkan kamu dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Mengeluarkan kamu dari kesusahan kepada kebahagiaan. Jadi kalau Allah yang menjadi wali kita, maka Allah berikan terbaik untuk kita. Tapi kata Allah, walaupun kamu bagi orang-orang yang mereka itu engkar, aulia Allah, akhirnya kenapa mereka jadikan hawa nafsu mereka itu Tuhan mereka? Padahal itu yang dijadikan Tuhan sehingga semua hanya baik yang kamu sendiri. Baru hujan adalah saja sehingga yang baik dari kamu sendiri. Emang yang hujan itu Tuhannya? Emang yang bikin itu Tuhannya? Kalau kita yang berlaku berarti kamu sudah menjadi hawa nafsu daripada dirimu, sehingga hawa nafsu itu yang menjadikan Tuhan. Kalau hawa nafsu itu sudah kamu jadikan Tuhan, awliya untuk kamu, maka imanmu akan mengambil, akan bertukar kembali menjadi kebodohan, keengganan. Bahagia akan diambil, akan ditukar kembali menjadi kesedihan. Ilmu akan diambil, akan ditukar untuk dirimu menjadi kebodohan. Sehingga Allah ancam, kalau ini yang sudah terjadi kepada Allah, berarti ke asnafuna mungkin Allah. Jangan main hawa nafsu. Kalau kamu berturutkan hawa nafsu itu, memasukkan kamu ke dalam neraka jahanam, maka bekal kamu selama-lamanya di dalam neraka jahanam itu. Nah, itu Allah pesankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Nah, ini tolong ya Allah ya. Apa ya? Ayatnya enak. Bacanya sendiri kan? Allahu waliyul ladzina amanu bil
Setelah itu Bapak baca ini, barulah kita baca ayat yang tadi sudah alasan kedua, ketiga, empat. Apa pangkalnya tadi? Allah. Atau apa betul ini? Siapa yang hafal ini yang pertama kata Rasulullah dijauhkan dari godaan setan dan jin dan setan tidak akan mampu mendekati orang ini. Itu yang pertama kata Rasulullah. Hadis yang sahih yang dibawakan oleh Tirmidzi. Yang kedua kata Nabi, betul hadis itu. Siapa yang membacakan surah Al-Hasyr ini, maka orang yang membaca itu memahami, mengamalkan, menghayati dalam hidupnya sampai matinya, maka Allah kata Nabi Muhammad perintahkan 70.000 malaikat rahmat untuk mendoakan orang itu. Jangankan 70.000. Nama muda sih. Nama muda? Taufik. Hamba berdoa di taman Allah. Hamba tidak malaikat rahmat, hamba hanya ustaz biasa. Ya Allah Tuhan, aku di taman Allah berdoa. Doa yang ada kekuatan iman kepada saudaraku muda Taufik. Berikan dia rezeki, berikan dia kecukupan, jadi anak-anaknya, anak-anaknya, cucunya, anak-anak yang soleh. Udah Taufik, senang nggak mendengarnya? Apakah lagi malaikat rahmat 70.000 yang akan mendoakan selalu bapak dan ibu. Kalau malaikat rahmat yang mendoakan, insya Allah Pak, di dunia kita bahagia, di saat sekarang pun kita bahagia, di alam barzakh pun otomatis kita akan bahagia, dan di akhirat pun yakinlah kita semuanya akan bahagia dan Allah Subhanahu. Terakhir, yang Rasulullah berkata, siapa yang mau baca ayat ini, dia hafal ayat ini, dia amalkan sampai sepanjang hayatnya dalam Al-Quran, sampai aku bisa beribadah sedikit, maka orang itu ketika dia nanti wafat, dimaafkan dalam keadaan mati syahid. Maka sungguh besar manfaatnya surat Al-Hasyr itu di Madinah. Surat ini jumlahnya 1 sampai 24. Allah menempatkan ternyata alam jalan yang seisinya, langit dan bumi, begitulah cara mereka bertasbih. Maka jangan takut untuk mengimbangi tasbih-tasbih mereka yang seperti itu, maka bacalah surat Al-Hasyr ayat 2, 3, 24, sehingga alam berkata semuanya akan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang disingkat dikasihnya manfaat yang kita bersama, mungkin bisa memahami kebahagiaan yang sebenarnya. Bila kita mampu untuk melaksanakan ini, berarti kita sudah mencintai Allah dan sudah mencintai Rasulullah betul-betul dengan segenap hati.